Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 38, mengganti mobil. Nina mendengarkan suaminya menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya. Nina hanya menangis ketika mendengar cerita suaminya. Ia membuat dirinya masih bersyukur ketika suaminya pulang dengan selamat. Malam ini matanya tidak bisa terpejam sedikit pun. Ia memeluk suaminya dengan air mata yang terus menetes. Setelah ini, entah apa yang akan dialami oleh keluarganya. Bagaimana bila perusahaan meminta suaminya mengembalikan mobil? Nina begitu takut membayangkan itu semua. Ini adalah peristiwa yang terencana dan disengaja oleh orang-orang tertentu. Mas yakin perusahaan nggak minta ganti mobil. Johan yang mengetahui bagaimana pikiran istrinya saat ini. Pria itu mengusap kepala istrinya dan meyakinkan istrinya. Nina berharap seperti itu, Mas, jawab Nina yang mengusap air matanya. Kita tidur ya, Dek. Mas pengen nenangin pikiran dulu, ucap Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Ia berusaha untuk memejamkan matanya yang tidak bisa tertidur sedikit pun hingga subuh. Mas, udah subuh, kita sholat dulu. Nina membangunkan suaminya. Meskipun dirinya sangat tidak tega untuk membangunkan suaminya, namun Nina tidak ingin suaminya melewatkan sholat subuhnya. Iya, jawab Johan yang kemudian duduk. Pria itu tidak tidur sama sekali. Ia hanya memejamkan matanya dan memikirkan apa yang akan terjadi kepada dirinya nanti. Johan sholat bersama dengan istrinya. Pagi ini Johan berencana untuk ke kantornya, memberitahu tentang peristiwa yang dialaminya. Johan berharap bahwa peristiwa yang dialaminya tidak memberatkan dirinya. Mas berangkat ke kantor ya, Dek. Adik jangan pikirin apa-apa. Mas yakin kok pihak kantor mau mengerti dengan situasi dan kondisi Mas. Johan berbicara dengan mengusap kepala istrinya. Nina menganggukkan kepalanya. Mas hati-hati ya, ucapnya. Nina memeluk suaminya dan menangis. Nina takut, Mas, takut sekali. Jangan takut, adik jangan cemas. Doakan aja, Mas sayang. Johan mencium kening istrinya dan mencium perut istrinya. Mengapa semua ini bisa terjadi padanya? Pertanyaan seperti ini berulang kali dipertanyakannya. Nina menganggukkan kepalanya. Diciumnya punggung tangan suaminya. Nina memandang suaminya keluar dari dalam rumahnya. Baru saja kehidupannya terasa akan membaik. Namun kenapa hal ini datang kepada keluarganya? Setelah suaminya berangkat ke kantor, Nina hanya berbaring di atas tempat tidur. Tubuhnya terasa lemas, kepalanya terasa begitu pusing. Nina seakan tidak bisa tenang sebelum suaminya pulang dari kantor. Bahkan untuk makan pun dirinya sudah tidak berselera. Doakan ayah, nak. Semoga ayah tidak mendapat masalah. Ibu gak sanggup bila mendapat beban baru lagi. Nina menangis mengusap perutnya. Nina memejamkan matanya. Ia berharap dengan tidur sejenak bisa menenangkan pikirannya. Johan duduk di depan kursi pria yang menjadi manajer perusahaan taksi tempat ia bekerja. Wajah Johan memucat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu kepadanya. Meskipun Johan sudah menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi, namun pria itu tidak mau menerima penjelasannya. Saya tidak bisa percaya dengan apa yang Pak Johan sampaikan. Menurut saya, hal ini hanyalah sesuai yang sudah direncanakan. Saya sudah mendengar cerita Pak Johan. Semua itu terasa tidak masuk akal. Mana mungkin mereka hanya mengambil mobilnya saja, sedangkan Pak Johan dalam keadaan sehat seperti ini. Pria itu menatap Johan dengan pandangan yang penuh makna. Waktu itu, saya hanya diam menuruti kemauan mereka, Pak. Saya tidak berani berbuat apa-apa, jawab Johan. Bagaimana mungkin Pak Johan diam saja bila seandainya mobil yang Pak Johan kendarai diambil oleh orang?
Pria itu kembali memberikan pertanyaan. Johan tidak mampu menjawab berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan oleh pria itu. Kesalahannya, mengapa dia tidak berusaha mempertahankan mobilnya ketika mobil itu akan diambil oleh orang tersebut. Peristiwa seperti ini sudah sering terjadi di perusahaan yang saya kelola. Ada beberapa supir yang mengatakan bahwa mobilnya diambil oleh orang, padahal dia ikut serta kerjasama dengan orang-orang tersebut. Dan hal itu sudah sangat sering kami alami di sini, sehingga saya menganggap Pak Johan ikut serta di dalam hal itu. Saya berani bersumpah, Pak, saya tidak melakukan hal itu. Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Johan berusaha meyakinkan pria tersebut. Hanya ada dua pilihan untuk Pak Johan. Yang pertama, kembalikan mobil, boleh dalam bentuk uang, tidak masalah. Yang kedua, kami akan masukkan Pak Johan dalam tahanan. Saya memberikan waktu untuk mengembalikan mobil 1 minggu lagi, ucap pria itu. Johan hanya diam ketika mendengar ucapan pria itu. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Keningnya sudah bercucuran keringat. Apa tidak ada pilihan lain, Pak? Tanya Johan. Jika Pak Johan kami kasih kepercayaan untuk membawa mobil lagi, nanti akan seperti ini lagi. Lagi pula, harga mobil itu tidak murah. Pak Johan 20 tahun menjadi supir taksi, harga mobil itu belum tentu bisa tertutupi. Johan hanya diam menelan salivanya. Saya permisi, Pak, ucap Johan kemudian. Pria itu hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Johan pulang ke rumahnya dengan memakai bus kota. Selama di perjalanan, Johan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dia tidak tahu bagaimana cara dirinya untuk berbicara dengan istrinya nanti. Saat ini, istrinya sedang hamil, dan apa yang terjadi sudah pasti sangat berpengaruh dengan kandungan istrinya. Johan turun dari bus dan berjalan menuju ke rumahnya. Diketuknya pintu rumah. Ketika ia sudah sampai di depan pintu rumahnya, Johan seakan tidak tega memandang wajah istrinya yang membuka pintu rumahnya dengan cepat. "Bagaimana, Mas?" tanya Nina yang memegang tangan suaminya. "Kita cari jalan keluar ya, Dek," ucap Johan yang mengusap kepala istrinya dan kemudian berjalan menuju ke kamarnya. "Mas, cerita ke Nina. Apa yang dikatakan oleh pihak kantor?" tanya Nina. "Mereka enggak percaya kalau Mas tidak merencanakan itu semua. Jadi mereka minta ganti mobil. Kalau tidak bisa ganti mobil, Mas mungkin akan ditahan," ucap Johan. Tubuh Nina lemas ketika mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya. Dia menangis memeluk suaminya. "Nina enggak mau Mas ditahan," ucapnya. "Mas akan pikir cara lain, Dek, untuk mengembalikan mobil," ucap Johan. "Harga mobil itu sangat mahal, Mas." Johan menganggukkan kepalanya. "Mas istirahat sebentar ya, Dek. Kepala Mas pusing sekali." "Iya, Mas." Nina berbaring di samping suaminya. "Dek, Mas akan pulang ke Surabaya. Mas akan minta bantuan sama Mama dan juga Papa mengenai mobil yang hilang itu," ucap Johan. Nina diam mendengar ucapan suaminya. "Hanya ini satu-satunya jalan, Dek. Hanya Papa dan Mama yang bisa bantu Mas sekarang. Mas juga akan minta maaf dengan mereka. Mas akan mengatakan bahwa adik sekarang sedang hamil. Semoga saja mereka bisa menerima pernikahan kita." Nina diam mendengar ucapan suaminya tersebut. Air matanya menetes ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Nina begitu takut bila suaminya pergi meninggalkannya. "Mas perginya cuma sebentar, sayang. Mas nggak punya tempat untuk minta bantuan selain kepada orang tua," jelas Johan. "Mas perginya cuma sebentar?" tanya Nina. Johan menganggukkan kepalanya. "Begitu urusan Mas selesai dengan kedua orang tua Mas, Mas akan langsung pulang, janjinya."
Mas beneran kan pulang? Tanya Nina. Iya sayang, nggak mungkin lah Mas nggak pulang. Adik hamil seperti ini, mana mungkin Mas bisa pergi lama-lama. Mas udah pikirkan dek masalah ini, dan solusinya hanya pulang ke rumah dan meminta bantuan kepada kedua orang tua Mas. Nanti, bila Mama dan Papa sudah mau menerima pernikahan kita akan ke Surabaya. Kita akan menetap di sana. Johan menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Ia yakin dan percaya, kedua orang tuanya saat ini pasti sudah bisa menerima kehadiran istrinya dan juga calon cucu mereka. Tapi Nina takut, jawab Nina. Nina sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Mas tahu sayang, Mas enggak akan pernah ninggalin adek. Adek tahu seperti apa cinta Mas untuk adik. Namun saat ini kondisi kita seperti ini dek. Johan memberikan pengertian untuk istrinya. Nina menganggukkan kepalanya. Nina sangat memahami kondisi suaminya saat ini. Nina memeluk suaminya dengan sangat erat. Mas kapan berangkat? Tanyanya. Mas pengen secepatnya supaya bisa masalah ini selesai. Mas sangat pusing, jelas Johan. Kira-kira Mas di sana berapa hari? Tanya Nina. Enggak bisa dipastikan dek, tergantung asalkan semuanya selesai, Mas langsung pulang. Dan Mas akan usahakan pulang ke sini jemput adek, biar bisa langsung ke Surabaya, ucap Johan. Nina menganggukkan kepalanya. Nina pasti tungguin Mas pulang, jelas Nina. Iya sayang, adek wajib tungguin Mas pulang, jawab Johan.